walaupun aku deket, tapi kadang aku juga masih ada perdebatan ya sama orang tua gitu. Apalagi sekarang, orang tua udah anggap bahwa kita tuh bukan anak kecil lagi. Mhm. Jadi, eee, orang tua aku kadang kepengennya aku gini, tapi aku kepengennya gitu, dan aku masih ngelawan gitu. Kalau boleh aku cerita, aku tuh selalu ngajarin dia tuh kayak 3 hal gitu. Kayak ucapan kata maaf, kemudian juga tolong, sama Mhm terima kasih gitu kan. mhm. Karena kan, sebetulnya kan anak itu kan sebelum dia sekolah kan, sekolahnya tuh sama kita Mhm. dulu nih gitu. Mengungkapkannya biasanya dengan perlakuan mereka yang kadang-kadang tidak biasa gitu. Mungkin Mmm. kalau itu tadi dengan ikut beberes rumah, tahu-tahu seperti itu. Jadi saya jadi tahu ini kayak kode, oh anak ini merasa bersalah nih Oh, gitu. oke, halo semuanya, selamat siang. Balik lagi sama aku, Ade Afdita di Tentang Ibu. Kalau episode kemarin kita udah ngobrolin soal suka duka jadi anak rantau, sekarang kita mau ngobrol lebih seru lagi nih. Soalnya di sini ada 2 ibu, yang satu ada ibu muda dan ada anak juga di sini. Kita kali ini di episode kali ini kita mau ngobrolin gengsinya anak minta maaf sama ibu. Sebelum kita ngobrol sama ibunya, aku mau ngobrol dulu sama anaknya dulu. Di sini ada Eno. Halo Eno. Halo, Halo Eno, apa kabarnya? baik dong. Eno, kita kan mau ngobrolin soal ibu lagi nih, sesuai Iya, sama program kita namanya Tentang Ibu. Kalau aku boleh tahu, Eno kan, anak laki-laki nih ya. Eno tuh seberapa deketnya sih sama ibu di rumah? kalau aku sendiri lumayan dekat sih sama orang tua. Sama ibu Beberapa aspek aku ada beberapa yang dekat sama ibu terutama, gitu. oh gitu. Ada nggak sih yang hal-hal yang kayak, nggak penting gitu, maksudnya yang nggak penting banget gitu, tapi sering kamu obrolin sama ibu, atau kamu curhat, teman-teman, curhat apapun gitu? Mmm, ada. Biasanya kalau misalkan ada kejadian apa gitu di tempat kerja atau aku kan biasanya, jarang ketemu orang tua. Jadi ada beberapa hal yang kadang yang nggak begitu penting tapi aku ceritain ke orang tua, gitu. Oh gitu. Berarti intensitas kamu sama ibu lumayan deket lah ya? Iya, lumayan dekat. Dari kedekatan kamu sama ibu nih, ya Mhm. kan? Tadi kan kamu bilang kamu lumayan deket sama ibu, sering ngobrol juga sama ibu, sering sharing juga sama ibu. Ada nggak sih hal-hal yang di mana kamu tuh sering, nggak sering sih, maksudnya pernah debat gitu sama ibu? Kayak kamu maunya ini, tapi ternyata ibu maunya, beda gitu? Mmm, eee, walaupun aku deket, tapi kadang aku juga masih ada perdebatan ya sama orang tua gitu. Apalagi sekarang, orang tua udah anggap bahwa kita tuh bukan anak kecil lagi. Mhm. Jadi, eee, orang tuaku kadang kepengennya aku gini, tapi aku kepengennya gitu, dan aku masih ngelawan gitu. Oh Misalkan, eee, "Kamu tuh harusnya kerjanya gini gini gini, Noh," gitu. oh, "Kamu tuh harusnya kerjanya di bidang yang kayak gini, supaya kamu tuh ke depannya bisa lebih baik." Tapi aku kadang menjelaskan bahwa, "Aku udah kerja di bidang yang ini, aku, harus bisa dan bertanggung jawab dengan apapun yang aku pilih, Mah," aku gitu. Kadang oh, masih kayak gitu sih. berarti berarti, lebih kayak perdebatan kecilnya itu lebih kayak ke kerjaan ya? Iya, mhm, Ini iya, juga, maksudku apa ya, masuk juga sih karena kan mungkin zamannya orang tua dulu sama zaman ini kan mhm, beda kan. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang mereka dulu dan kok kayaknya mungkin apa yang Eno kerjakan sekarang tuh kayaknya kok agak beda, mungkin gitu iya, kan. iya, betul sekali. Nah kalau misalnya ada debat-debat gitu tuh, Eno tuh lebih yang cenderung minta maaf kah sama mama atau memang kayak yang kan banyak nih ya yang kayak anak-anak gengsi, Mhm, aku pun juga gitu kan, kayak kalau misalnya emang ada debat atau gimana kayak, "Ah udahlah," gitu, "besok juga pasti lupa lagi, besok orang iya, tuaku masak lagi pasti bakalan ngasih kita makan lagi," atau gimana gitu.
Ya kalau aku sih gini sih, misal, hari ini berantem nih gitu, Mhm. mungkin aku minta maafnya nggak langsung hari ini juga ya, mungkin setelah 1 hari mungkin setelah aku ngerasa kayak, mungkin aku kemarin kebangetan kali ya marahnya ya, atau gimana ya. Jadi nggak langsung, karena gimana ya, kadang kadang kita pun tuh ngerasa kayak, "Aku bener kok, aku gini kok," tapi di satu sisi juga kayak, "Aku kemarin kelewatan nggak ya? Perasaan orang tua aku gimana ya?" Yang kayak gitu sih. Jadi Oh, nggak secara langsung gitu. berarti kamu lebih kayak ngejeda dulu, Iya, ngejeda ngejeda dulu dulu tapi baru tetap minta kayak, maaf "Ini gitu. kayaknya harus nggak ya gue samperin untuk minta maaf," gitu ya? Iya, kayak gitu, betul. Nah, biasanya tuh kalau diem-dieman gitu nih, ya kan, itu Mhm. biasanya kamu yang nyamperin duluan kah atau, mama yang kayak, "Tuh udah mama siapin," gitu, atau apa gitu? Aku kadang gantian sih, Kak. Jadi Oh, kadang kalau aku udah lihat kayak kok diem terus nih, kok mamaku nggak ada pergerakannya, gitu kan udah deg-degan kan oh aku iya, dulu yang gerak takut gitu. juga ya. Heeh, tapi mungkin kadang juga mamaku dulu yang gerak karena aku nggak ada pergerakan, mungkin mamaku juga deg-degan mungkin nggak tahu sih, Oh iya, sebenarnya, gitu. kayak lebih sama-sama khawatir sih Iya, dua-duanya. sama-sama khawatir Mhm. pastinya sih. Nah, kan kalau kayak diem-dieman gitu kan biasanya kan gak enak ya kan, kayak, Mhm. eee, apa namanya, lama-lama diem-dieman habis debat gitu sama ibu tuh, biasanya tuh kalau Eno tuh ngedeketin ibunya tuh gimana dulu gitu untuk kayak, "Mah, aku tuh minta maaf," gitu. Biasanya tuh gimana? Kalau aku biasanya ngajak ngomong dulu sih, hal-hal yang kecil misalkan kayak, "Hari ini masak apa, Mah?" Gitu, atau, "Mama mau tak bantuin apa, ada yang bisa tak bantu nggak?" Gitu. Oh, jadi lebih kayak Oh, biasanya. gitu ya? Kayak nunjukin care aja sih. Nanti kalau udah mama udah mulai mau ngomong gitu, baru aku ngomong kayak, "Maaf ya, Ma, kemarin aku gini 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 gini," gitu. Oh, jadi, nah berarti ini di sini tuh kalau berarti kalau di sini tuh gengsinya Eno tuh nggak yang gengsi maksimal, tapi lebih Enggak. kayak bikin kayak, ya udahlah, eee, apa ya, ambil hatinya dulu baru nih gue minta maaf gitu ya. Iya, Ah, heeh, lebih kayak oke gitu, Kak. oke. Ternyata itu gengsinya. Oke Iya, oke oke. Oke deh Eno, thank you untuk oke. sharing-nya, salam buat ibu di rumah. Oke, Kak. Oke. Nah tadi kan, kita udah ngobrol sama Eno ya kan, soal apa namanya, gengsinya dia untuk minta maaf sama ibu, ternyata triknya dia adalah mengambil hati ibunya dulu saat kalau ada perdebatan berdua ya kan. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Eno, sekarang kita mau ngobrol sama mamah muda. Ada Kak Dini di sini. Halo Kak Dini. Hai Mbak Ade, Mbak Adi nggak tuh. Kak Dini apa kabar? alhamdulillah baik baik. Alhamdulillah baik. Nih Kak, tadi kan kita udah ngobrol sama Eno ya kan, ternyata dia gengsinya kayak gitu sama mamahnya ya kan untuk minta maaf sama mamahnya gitu kan. Dan nggak cuman Eno doang, aku pun juga kayak gitu kalau misalnya lagi debat apa pun aku gengsi gitu kan untuk minta maaf kayak, "Ah udahlah besok juga, dia pasti manggil aku atau aku yang manggil dia duluan," gitu ya kan. Nah di sini aku mau ngobrol sama Kak Dini yang baru menjadi mama muda, nggak baru-baru juga sih ya, berapa tahun Kak anaknya Kak? Kurang lebih 2 tahun setengah. Oh 2 tahun setengah, oh udah bisa banget diajak ngobrol gitu ya. Oh, iya, Dulu terlalu bawel mah kan. cewek lagi ya anaknya? Iya betul. Dulu kan sebelum jadi ibu kan juga kita kan pernah pasti kan Kakak kan juga pernah gengsi ya kan, ke ibu untuk minta maaf segala macem gitu ya kan. Nah, sekarang kan nih udah punya anak di rumah gitu, eee, ada nggak sih maksudnya Kakak tuh yang ngajarin ke ke anak gitu untuk kayak, "Kalau salah tuh minta maaf, Nak," gitu. Maksudnya nggak cuman sama orang lain, nggak cuman sama temen, tapi sama mama juga gitu. Ada nggak sih hal-hal itu yang diterapin ke anak? Ada, bahkan, kalau boleh aku cerita, aku tuh selalu ngajarin dia tuh kayak 3 hal gitu, kayak ucapan kata maaf, Mhm kemudian juga tolong, sama mhm terima kasih gitu kan. mhm Karena kan, sebetulnya kan anak itu kan sebelum dia sekolah kan, sekolahnya tuh sama kita mhm dulu nih gitu.
Jadi, Mhm. dari sebelum, anakku bisa bicara gitu, hal itu tuh selalu kita ucapkan berkali-kali gitu. Terlepas dia udah paham atau belum kayak gitu kan, tapi kan, memorinya kan pasti akan nyangkut lah, akan Iya. nempel gitu. Jadi kita Mhm. tuh kayak setiap malam tuh kayak ada deep talk gitu kan Oh, sebelum oke. tidur gitu. Terutama kan, anakku kan memang lebih dekat sama mamanya nih. Oh, oh iya. Jadi aku sering bilang juga gitu, "Jena kalau, melakukan sesuatu atau ada kesalahan, ucapin minta maaf," kayak gitu Mhm. kan. Kemudian juga kalau dikasih apapun dari seseorang, terlepas itu dia kenal atau enggak, selalu bilang makasih gitu. Ya memang sih saat ini ya masih iya-iya aja gitu, "Iya iya iya," ya walaupun dia lupa atau enggak, tapi aku berusaha untuk nanamin itu sih ke dia, Mmm. gitu. Itu. Nah, kalau misalnya spesifik maaf nih ya kan, anak kecil tuh pasti kan ada juga nih ego-egonya gitu kan dia kan. Tuh kalau misalnya kita ajarin, misalnya, "Jena," misalnya dia dia sama temennya ya, misalnya atau sama Kakak gitu, "Jena minta maaf kalau salah," gitu, atau apa gitu. Itu responnya dia tuh gimana? Ya, kalau misalnya ada tragedi gitu ya, misalnya dia lagi berantem atau sama temennya gitu, ya pasti sih pada saat itu juga dia belum mau mengucapkan maaf ya, lebih kepada, diem atau lebih kepada kayak marah atau kayak gimana. Setidaknya satu kita ucapkan sama anak kita gitu. Nah selepas itu, kan pasti kan anak, temennya juga kan pasti didampingin sama orang tua yang lain gitu ya. Mhm. Nah kita juga jadi kayak mewakili gitu, misalnya dia lagi berantem sama teman teman apa, teman rumahnya gitu namanya Salsa gitu, "Kak Caca maaf ya Jenanya kayak gini kayak gini kayak gini." Jadi, kita Iya. mencontohkan gitu, Mhm. eee, kalau aku sih afirmasinya positif aja gitu, mau mau anakku paham saat ini atau enggak gitu kan, setidaknya ya kita berusahalah untuk mengoptimalkan, "Oh ini loh contoh yang baik kayak gini," kayak gitu. Iya iya benar sih. Jadi dia meniru apa yang ibunya lakukan juga ya? Ya betul, kan anak kecil itu coping-nya kuat banget ya. Jadi makanya jangan Mhm sekali-kali nih kita bohong mhm, bener. atau apapun lah gitu, karena dia cepet banget, menyerapnya gitu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu cepet banget. Iya, bener 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 bener. Setuju sih aku bener kalau kayak gitu. Soalnya, ini aku sharing aja ya sama semuanya, soalnya kenapa akhirnya aku pun jadi gengsi gitu sama, minta maaf ke orang tua, itu juga karena bukan, bukannya aku nggak diajarkan untuk minta maaf ke orang lain, tapi terlebih dari aku tuh nggak diajarkan dan nggak dibiasakan untuk minta maaf ke dianya sendiri gitu loh, ke mamaku sendiri gitu. Jadinya aku pun jadi yang kayak menurutku jadi aku kalau misalnya ke orang lain aku minta maaf, tapi malah ke dia tuh enggak gitu. Aduh, durhaka banget sih emang. Jadi Apa-apa kebiasaan ya. iya, jadinya kayak jadi ke sini kayak, jadi kayak gengsi gitu sih. Jadi lebih kayak kayak Eno gitu. Jadinya aku jadi yang kayak ngambil hatinya dulu, tapi tanpa ada katanya minta maaf gitu. Gitu sih. Tapi aku setuju sih sama pola asuh yang udah ditanamkan dari sekarang itu diajarkan maaf, terima kasih, dan apa, permisi. Kata tolong. Iya, tolong. Iya, bener 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 bener. Oke deh Kak Dini, makasih untuk sharing-sharing-nya. Salam untuk Jena di rumah. Thank you. Sama-sama, thank you juga. Nah, itu dia tadi kita udah ngobrol sama Kak Dini soal pola asuh untuk, tidak menimbulkan gengsi pada anak ya, yaitu dilakukan adanya deep talk tiap malam sama anak, terus mencontohkan yang baik juga saat, ketika anak merasa salah gitu ya kan. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol sama mama muda, mungkin sekarang kita akan ngobrol sama mama seniornya. Halo Tante, Tante maaf ke-mute. Masih ke-mute Tante? Oke. Oke. Halo Halo, Tante, selamat siang semua ya. ya, apa kabar Tante? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tante nih tadi kan Tante sudah menyimak obrolan kita sharing-sharing-nya antara anak dan mama muda yang sedang menerapkan, Iya, hal baik ke anak ya Tante. Nih aku mau ngobrol sama Tante selaku mama senior. Bapak senior ya. Tante,
dengan adanya hal seperti ini gitu Tante, kalau misalnya ada anak yang, gengsi, untuk minta maaf ke ibu terutama ya, karena kan pasti anak akan lebih dekatnya ke ibu karena pasti Ibu, makan, iya. segala macamnya pasti kan akan ibu dulu gitu ya kan. Melihat hal seperti ini tuh gimana sih Tante untuk anak yang gengsi untuk minta maaf gitu Tante? Eee, yang terpenting sebenarnya hanya komunikasi ya, Mbak, ya. Jadi kalau komunikasi sejak awal memang antara orang tua dan anak ini sudah terjalin baik, Mhm, biasanya anak juga akan lebih mudah mengutarakan. mmm, Jadi intinya itu, komunikasi itu. Kebetulan anak saya cewek sih ya, jadi, mhm, eee, kita seringnya kan sama orang tua ibu ya, karena anak cewek juga. Jadi kadang kalau mereka mungkin berbuat salah, saya biasanya memang biasalah seorang ibu ya cerewet, bla mmm, bla 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 gitu ya. Jadi, biasanya mereka cuman diam. Anak-anak saya, nggak ada yang membantah atau gimana, nggak ada. Keduanya kalau dimarahi pasti diam. Paling kalau memang tidak cocok di hati mereka, biasanya mereka, menutup pintu kamar gitu nggih. Maaf mhm. campur-campur bahasanya. Iya iya, Eee, nggak apa-apa Tante. jadi seperti itu. Kemudian mereka biasanya kalau sudah merasa, "Oh ya aku salah," gitu, Mhm, kalau anak perempuan biasanya kalau anak saya, biasanya mereka kalau minta maaf memang jarang, diutarakan dengan kata-kata tuh jarang. Biasanya mereka terus tahu-tahu bantu beres-beres rumah atau kadang kalau bikin sesuatu mungkin sederhana aja, bikin mie instan gitu, tiba-tiba ibunya ditawarin, "Bu, ibu mhm, mau mie," gitu. Saya tahu itu sebagai ungkapan mungkin ungkapan kata maaf mereka. Biasanya memang anak muda memang mau ucapin maaf tuh memang gengsi. Sama saya juga dulu seperti itu waktu saya muda gitu kan. Jadi mereka, mengungkapkannya biasanya dengan perlakuan mereka yang kadang-kadang tidak biasa gitu. Mungkin mmm, kalau itu tadi dengan ikut beberes rumah, tahu-tahu seperti itu. Jadi saya jadi tahu ini kayak kode, oh anak ini merasa bersalah nih eee, gitu. jadi ngambil Kalau hati enggak ya Tante. iya, mengambil hatinya seperti itu, kadang seperti itu. Jadi, kalau memang, "Maaf ya Bu," itu jarang. Kadang paling kita yang pas pada waktu kita pada waktu marahi itu, Mhm kita, coba bilang maaf gitu aja dia mereka agak-agak gimana ya, mungkin ya itu tadi malu mungkin ya. mhm mhm, Terus kemudian ya itu tadi dengan perlakuan mereka, dengan mengambil hatinya seperti itu. mmm, Ya sederhana sih ya itu, tapi memang mengucapkan kata maaf kadang kita orang tua aja mungkin agak-agak oh iya, Eee, susah gitu ya, ya ben apalagi mereka yang terbiasa dengan, mungkin gimana ya, egonya masih masih besar juga, mengucapkan untuk, "Maaf ya Bu, maaf ya Yah," gitu mungkin mmm, kayak iya iya bener, gimana iya, mhm, dengan itu tadi, perlakuan sederhana, tahu-tahu beres rumah, bikinin apa yang nggak penting sebenarnya ya itu, iya karena iya, kita kadang kan untuk memasak juga ibu biasanya, tapi kadang mereka bikin mie instan atau kadang Eee, tiba-tiba nawarin sesuatu yang, "Bu, tak beli mau ke toko beli apa," gitu, tiba-tiba biasanya mereka jarang mau berangkat sendiri kan, itu tiba-tiba mereka mau berangkat sendiri, itu mungkin mhm, sebagai ungkapan maaf iya, dia, gitu. Iya. dengan berbagai cara supaya Iya iya aku tuh, hatinya bisa kuambil lagi nih gitu. iya. Padahal sebagai orang tua kan kita walaupun kalau memang dia kesalahannya tidak fatal, hanya sekedar apa ya, mungkin kesalahan-kesalahan kecil, kita juga paling sekedar kita ngomel sebentar aja kita udah reda ya, tapi mungkin itu dengan cara mereka mengungkapkan kata maafnya itu dengan perbuatan, perlakuan yang kayak gitu-gitu tadi. Mmm. Iya. Oke, kalau misalnya kan sering, adanya perdebatan ya Tante, Tante maunya apa dan si anak maunya apa gitu Tante. Nah setelah debat itu tuh biasa ada ini nggak sih Tante, maksudnya ada kayak, obrolan diskusi lagi gitu, kayak bukan evaluasi apa ya, kayak pelan-pelan gitu loh, Iya iya. "Kak, mama tuh maunya ini," gitu misalnya, atau apa gitu, "Maksud mama tuh gini," gitu. Soalnya kan dengan adanya perdebatan ini kan biasanya adanya miskomunikasi gitu kan, Tante. Iya iya. Oh, apa nih? Ada seperti itu, ada kadang pada waktu kita marah-marahnya yang pada waktu kejadian itu kan mereka karena kita juga, maunya seperti ini, maunya diikutin anak, anak juga punya kemauan sendiri,
kita biasanya terus diam dulu, harusnya diam dulu, jangan terus dilanjutkan, nanti malah jadinya nggak karu-karuan kan ya. Jadi kita diamin dulu, setelah agak reda, biasanya kita libatkan ayah, mungkin kalau masalahnya terlalu yang Oh, agak harus kita selesaikan itu agak-agak yang penting gitu, kita libatkan ayah. Ini gini kita cerita ke ayahnya, kemudian kita diulahin waktu, mungkin kalau sudah kelihatan anak ini sudah kelihatan mungkin reda ya, mungkin kita juga sudah emosinya sudah mereda, kita sama-sama jadi ditanyakan kemauan kita seperti ini, kemauan anaknya seperti apa, jadi kita ambil jalan tengahnya, jalan yang terbaiknya seperti apa, seperti itu. oke. Berarti memang adanya, perundingan dan obrolan untuk ngambil jalan tengah. Iya, Mmm, iya. oke. Nih Tante, kalau misalnya saat Tante tahu nih anak nih kayaknya mau ngambil hatiku nih gitu, saya gitu kan, tapi nggak minta maaf Iya. gitu. Itu Tante biarinin aja atau emang Tante tanya, eee tanyanya tuh bukan tanya gitu ya, maksudnya kayak iseng, "Kok tumben?" gitu misalnya gitu atau gimana? Kadang-kadang seperti itu juga, iya, Oh, kadang-kadang, tapi kadang juga seperti kayak tahu-tahu dia cuci piring kan biasanya kan nggak pernah kadang gitu ya kok tiba-tiba ya kadang kita juga kayak, dibalas dengan bercandaan gitu, "Loh kok tumben cuci piring, ada apa ini?" Gitu kan. Jadi seperti itu, tetap ada inilah, biasanya dengan candaan sih ya, nah, dengan candaan, mereka kan akhirnya malu-malu gitu kan. Akhirnya malu-malu kok. Kalaupun dia tidak mengucap kata maaf tuh, tapi kita tahu itu sebuah sebuah dia ungkapan perasaan bersalahnya dia mungkin ke orang tua seperti itu. Jadi, ya paling kita dengan bercandaan, ya itu. oke. Jadi 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 nggak yang serius-serius banget gitu, nggak. Karena yang kebetulan juga mungkin masalahnya mungkin nggak seberapa yang itu ya, kesalahan yang dibuat juga nggak seberapa yang besar gitu, mungkin agak-agak yang ya ringan lah. mmm, Tapi sebagai, seorang manusia kadang punya ego itu tadi, mhm, anak punya ego sendiri, kita juga kadang inginnya, kemauan kita diikutin anak. Jadi ya seperti itu, iya dengan iya, bercandaan, dengan yang nggak penting gitu, tapi bisa mencairkan suasana. Jadi anak akhirnya terus, dia perasaan bersalah dia itu akhirnya mereda gitu, iya iya, dan bener. kemarahan dia juga mereda. Tante, kalau boleh tahu Tante, memang, semuanya anaknya perempuan atau ada yang laki-laki Iya juga? perempuan, dua-duanya perempuan, yang satu udah mahasiswi, yang satu baru kelas 6 SD ya. Oh, oke oke. Tante terakhir, ada nggak sih Tante pesan untuk kayak ibu-ibu muda sekarang nih gitu kan, atau untuk anak-anak gitu ya kan, untuk untuk membuat pola asuh yang baik agar perdebatannya itu nggak bentrok gitu Tante, Iya, itu iya. harus gimana sih Tante? Yang pertama tadi, itu tadi Mbak, komunikasi dengan anak dan antara anak dengan orang tua harus terjalin baik ya. Jadi, kalau bisa anak setiap apapun disampaikan ke orang tuanya. Jadi, kita tahu anak kita gimana maunya, gimana kebiasaannya, seperti itu. Komunikasi yang terpenting. Kemudian yang kedua, saling itu aja, kita saling istilahnya menghormati dia. Mmm, Mungkin dia usianya seperti ini, kita kita sudah tua kan gitu ya. Jadi, kita maunya seperti ini. Kita berusaha ini aja, apa namanya, me memahami kemauan anak zaman sekarang itu seperti apa. mmm, Seperti siapa tadi, ibu muda tadi ya, dibiasakan 3 tadi ya, ucapan terima kasih, maaf, dan minta tolong tuh dari kecil sudah dibiasakan. Kebetulan saya sendiri juga seorang pengajar di PAUD, oh itu oh, sudah saya biasakan, lewat anak didik saya, pendidikan karakter sejak sejak dini itu ya, untuk kata itu tadi, kata kunci, mhm, minta tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan sampai itu, dilupakan. Istilahnya kalau kita mau minta seseorang melakukan apa gitu, tolong, itu pasti kata tolong, kata terima kasih itu sangat-sangat ditanamkan, sejak dini, gitu, Mbak. oke oke. Oke, bener, oke bener sih Tante, komunikasi, saling memahami, dan menerapkan 3 itu tadi ya, bener sih Iya, Tante. Oke deh Tante, makasih untuk sharing-sharing-nya Tante. iya, Semangat sama-sama.
Aku yang sebagai anak jadi malu ternyata kalau ngambil hati orang tua, ternyata orang tua tahu, ke-gap. Iya. Oke, Tante. Makasih Iya. banyak untuk sharing-sharing-nya Iya, semuanya, Tante. sama-sama. Sama-sama belajar ya, Mbak, ya. Oke, Oke. bener. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke, terima Apa? kasih. Selamat Kiri. sore. Ya. Dadah.